Udah siap-siap di depan TV untuk apa Kak? Untuk beribadah. Beribadah. Jangan nonton Doraemon atau apalagi tuh Kak, yang Upin Ipin ya, jangan ya. Nah, kita mau beribadah. Oke, siapin semuanya, Alkitabnya, terus duduk yang rapi, alat tulisnya ya, kita siapin semua supaya ibadah kita semangat. Harus semangat ya adik-adik, walaupun kita masih di rumah. Adik-adik di rumah, kakak sekolah minggu di gereja ya. Karena apa? Karena masih Wabah COVID, wabah virus corona. Tapi adik-adik nggak boleh takut ya, nggak boleh lemas untuk beribadah, nggak boleh sedih. Nanti sebentar lagi ibadah kita akan bisa di gereja. Doakan ya, biar Tuhan Yesus kasihan sama kita ya. Iya, biar wabah virus corona cepat selesai. Oke, kita mau memuji Tuhan karena matahari sudah bersinar, burung-burung ya berkicau, ada bunga yang cantik ya. Jadi kita mau memuji Tuhan, kita harus semangat. Yuk kita mau nyanyi sama-sama, matahari bersinar terang. Matahari juga memuji Tuhan, bunga memuji Tuhan, burung memuji Tuhan. Jadi kita semua mau memuji Tuhan, oke? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau doa pembukaan dulu ya. Kita mau undang hadirat Tuhan, biar sama-sama kita datang ke rumah kita masing-masing dan kita semua diberkati, ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Marilah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, sungguh kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami untuk dapat melakukan ibadah sekolah minggu. Walaupun kami berbeda tempat, adik-adik ada di rumahnya masing-masing dan kami berada di sini Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Tuhan, berikan hikmat kepada kami semua. Persatukan kami di dalam kasih Tuhan, sehingga kami juga dapat bersuka cita melakukan ibadah sekolah minggu HKI Pulau Mas pada hari ini. Kami mau serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan panggil kembali kakak-kakak kita, Kak Maria, Kak Erna, dan Kak Susi untuk melanjutkan acara kita. Ayo Kak. Makasih Kak Mary. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya ibadahnya. Kak Maria mau absen dulu nih. Udah pada semangat belum semua? Kelas kecil bagaimana? Semangat. Semangat. Kelas sedang bagaimana? Semangat. Oke. Kelas besar? Semangat. Pra remaja? Semangat. Oke, puji nama Tuhan. Semua udah semangat ya. Tapi kita mau olahraga dulu ya. Mungkin adik-adik di rumah selama masa corona ini jarang pasti olahraga ya. Males mungkin ya Kak ya? Ya mungkin males. Kak Erna sama Kak Susi males nggak? Enggak. Bener nih. Kalau gitu kita mau olahraga. Oke. Kita lihat ya Kak Erna, Kak Susi atau Kak Maria lemes atau enggak. Oke? Sama-sama kita olahraga. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang. Oke? Yuk kita sama-sama nyanyi. Adik-adik berdiri ya. Berdiri semuanya dan ikutin gayanya ya, gerakannya ya. Oke.
adik-adik udah semangat semuanya. Pasti Tuhan Yesus seneng banget lihat adik-adik yang selalu semangat memuji Tuhan. Nah, kakak tahu nggak siapa, kakak punya jagoan nggak? Kak Erna punya jagoan nggak? Ada dong. Siapa jagoan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Kak Cici? Sama. Oh, Tuhan sama. Yesus. Kamaria juga. Mungkin adik-adik ada yang mengidolakan siapa itu ya, Batman atau siapa superhero. Tapi yang paling hebat adalah Tuhan. Tuhan kita. Karena apa? Tahu nggak Kak? Karena Tuhan Yesus tebus dosa kita. Tebus dosa kita karena apa? Hebat. Hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus kuat dan perkasa. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus yang hebat itu. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Allahku besar, Allahku kuat, Allahku maha perkasa. Oke? Sama-sama adik-adik semua, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, tapi kita bernyanyi dulu ya sebelum firman Tuhan nanti disampaikan oleh Kak Cika. Oke? Yuk sama-sama kita nyanyi semuanya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, sekali lagi ya, sama-sama yang semangat biar Tuhan Yesus yang senang buat kita, oke? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Udah siap adik-adik? Udah semangat ya, udah memuji Tuhan. Nah sekarang kita tinggal mau duduk diam, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Dengerin ceritanya dan simak baik-baik supaya adik-adik mengerti kenapa Allah kita itu hebat ya. Oke, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita sama-sama mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak Cika. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Cika dan semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Oke, bagus. Adik-adik siapkan Alkitabnya karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun hari ini kita masih beribadah sekolah minggu dari rumah, tetapi kita harus siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita berdoa dahulu ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami anak-anak sekolah Minggu HKI Pulau Mas masih dapat berkumpul dan mengikuti ibadah online sekolah Minggu Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kami masih harus mengikuti ibadah sekolah Minggu dari rumah, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua rencana Tuhan baik dan kami juga percaya bahwa adik-adik sekolah Minggu bisa mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan baik dari rumah. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang turut hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus juga yang membantu adik-adik untuk dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Keluaran ada di Perjanjian Lama ya, ada setelah Kejadian. Nah, adik-adik buka Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Kak Cika baca ya.
Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalaman-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, adik-adik, tadi itu firman Tuhan menceritakan apa ya? Ada bangsa Israel, terus ada kata laut terbelah, terus di sebelah kiri dan kanannya ada laut menjadi tembok. Ada yang tahu ceritanya? Oke, kalau gitu kita lihat dulu video yang satu ini. Kita saksikan sama-sama. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa, Fir'aun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang akan menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat, Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, lalu belahlah airnya. Astaga, kamu lihat itu? Wow, itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun.
Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Halo adik-adik. Nah, kembali lagi dengan Kak Cika. Tadi kamu udah lihat kan videonya? Videonya itu tentang apa? Betul, Musa membelah laut. Musa membelah laut. Siapa itu Musa sampai dia bisa membelah lautan, adik-adik? Sehebat apa sih dia? Memang dia hebat. Dia adalah seorang nabi. Dia adalah nabi orang Israel. Musa ditunjuk Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia membawa orang-orang Israel, menyelamatkan orang-orang Israel. Tapi seperti yang kita lihat di video tadi, Musa ketika melihat ada lautan, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memerintahkannya untuk membelah lautan dengan apa ini? Tongkat. Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Coba bayangkan adik-adik, kekuatan sehebat apa yang bisa membelah lautan? Coba ambil adik-adik ember, bisa nggak kita belah air di ember? Kita taruh tangan kita nih, atau kita taruh tongkat, terus kita belah begini, biar dia terpisah jadi dua. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita nggak bisa melakukan itu. Tetapi Musa dengan tongkatnya, atas kuasa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, dia membelah laut itu dengan tongkatnya. Dia membelah laut Teberau, adik-adik, menjadi dua. Lalu kita bisa jalan Kak di tengahnya? Bisa. Bangsa Israel dibawa oleh Musa di tengah-tengah lautan yang sudah terbelah. Seperti tadi di firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 22, di situ dikatakan ketika dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanannya itu adalah air lautan. Lautan itu terbelah menjadi dua, menjadi dinding, dan mereka bisa berjalan di tanah kering di tengah-tengahnya di lautan, adik-adik. Coba, kita pernah kan main-main coba ke Laut Ancol? Atau mungkin kalau adik-adik pernah liburan sama mama papa ke Bali, main-main ke laut. Laut itu isinya air semua. Emang bisa kita ambil tongkat terus kita bilang gitu, "Hei laut, terbelahlah jadi dua." Ya, mungkin karena Musa adalah seorang nabi yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Kalau kita boro-boro ngebelah air di dalam ember aja, itu nggak mungkin. Tapi kuasa Tuhan yang begitu hebat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, membuat laut itu terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel berhasil diselamatkan oleh Musa. Mereka nyebrang adik-adik. Mereka berhasil nyebrang dari sisi laut yang satu ke sisi laut lainnya, kering, tanpa basah. Air laut itu menjadi dinding bagi bangsa Israel dan mereka bisa selamat sampai sisi laut lainnya. Dan ketika pasukan Mesir berusaha mengejar Musa dan bangsa Israel, mereka juga masuk ke dalam tengah lautan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Seketika laut itu, dinding itu kembali menjadi air. Mereka menyatu lagi nih, air di kiri sama air di kanan, dia ketemu lagi, menjadi lautan lagi. Dan lalu bangsa Mesir, pasukan Mesir yang berusaha mengejar orang Israel dan Musa, akhirnya mereka masuk ke dalam lautan itu. Dan mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel, tidak bisa mengejar Musa yang sudah selamat di sisi lain laut tersebut. Coba adik-adik, hebat banget kan? Kuasa Tuhan segitu besar, dia berikan kuasa itu lewat Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, dan maka bangsa Israel pun selamat sampai bisa menyeberangi lautan. Lautan itu pun terbelah menjadi dua. Kak, mustahil ya Kak ya? Mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Begitu juga dengan cerita hari ini tentang bagaimana Musa membelah laut dan menyelamatkan bangsa Israel. Terus Kak Cika, kalau gitu di kehidupan sehari-hari gimana dong Kak? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya,
Mungkin kita sekarang nggak bisa melihat laut terbelah lagi menjadi dua adik-adik. Tapi kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Contohnya, adik-adik, misalkan di sekolah, ulangan ataupun ujian dengan materi yang sangat sulit, susah. Adik-adik nggak jago nih matematika atau mungkin nggak jago bahasa Inggris. Tapi kalau kita berusaha dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan bantu kita, maka kuasa Tuhan turut bekerja. Dan kalau kita berusaha sambil berdoa, maka hasilnya menjadi baik tidak? Menjadi baik adik-adik. Apalagi Kak contoh kuasa Tuhan. Misalkan adik-adik sakit atau mama papa ada yang sakit, keluarga ada yang sakit. Dan ketika kita sakit, kita pergi kemana? Ke dokter, betul. Ke rumah sakit, betul. Tetapi yang terpenting ketika kita sakit, selain kita berusaha untuk menyembuhkan diri kita, kita juga berdoa kepada Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan aku, Tuhan Yesus sembuhkan mama papa. Maka ketika Tuhan turut bekerja, Tuhan memberikan kuasanya, kita bisa sembuh. Apalagi Kak contohnya, misalkan nih adik-adik kelas besar di sekolah itu kan sekarang suka banyak yang bully atau berantem. Misalkan adik-adik kurang cocok dengan salah satu teman adik-adik di kelas, lalu kamu berusaha untuk mengkoreksi diri, cari tahu apa yang perlu kita perbaiki dari diri kita, apa kita ada salah, apa ada yang nggak benar di diri kita. Makanya kita jadi berantem sama teman. Dan setelah itu juga berdoa kepada Tuhan, minta kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kuasa Tuhan juga bekerja membentuk adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Begitu. Jadi semua perkara di hidup kita, mau dari yang susah, mau dari yang gampang, kalau kita berusaha dan kita serahkan kepada Tuhan, maka semuanya pasti bisa terjadi, bisa selesai dengan baik adik-adik. Nah, contohnya apalagi nih Kak, ada nggak ya yang bisa mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus itu luar biasa? Tahu dong lagu ini adik-adik? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho, gunung miliknya, hutan miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ho ho, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho. Adik-adik, Allah kita luar biasa, Allah kita besar, Allah kita hebat. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan pasti akan selalu ada untuk kita. Seperti bagaimana di firman Tuhan hari ini, Tuhan memberkati Musa, Tuhan memberikan kuasa bagi Musa untuk bisa membelah lautan dan menyelamatkan bangsa Israel. Maka adik-adik harus juga percaya pada kuasa Tuhan, pada kekuatan Tuhan yang hebat. Itu firman Tuhan hari ini adik-adik. Dan Kak Cika juga mau kasih tugas. Nah, tugasnya apa ya? Tadi kan Kak Cika udah nyanyi tuh, Allahku besar. Nah, sekarang adik-adik, Mama Papa boleh dibantu nanti direkamin videonya untuk adik-adik menyanyikan lagu Allahku besar. Dan jangan lupa diupload, masukkan ke Facebook. Boleh dimasukin ke Facebooknya link YouTube Sekolah Minggu HKI Pulau Mas yang hari ini memberikan link untuk ibadah sekolah minggu, atau mau di tag ke Kak Cika juga boleh. Nanti satu video yang adik-adik nyanyinya paling semangat, paling bagus, dapat hadiah dari Kak Cika. Ya, nyanyinya memuji Tuhan harus semangat, karena Tuhan Yesus aja selalu ada untuk kita. Jadi kita juga harus memuji Tuhan dengan semangat. Oke adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami, Tuhan memberitahukan kami bahwa kuasa Tuhan begitu besar, kekuatan Tuhan begitu besar. Melalui firman Tuhan hari ini, di mana Musa dapat membelah laut, di mana Musa dapat menyelamatkan bangsa Israel atas kuasa Tuhan.
Tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami anak Tuhan percaya akan hal itu Tuhan Yesus. Kiranya firman yang kami dengarkan hari ini bisa kami pahami dengan baik dan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih adik-adik, dan kembali lagi ke kakak sekolah minggu untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Makasih Kak Cika untuk firman Tuhannya yang boleh menguatkan adik-adik. Nah adik-adik, siapa tadi yang dengerin ceritanya Kak Cika? Tadi tentang apa? Coba kakak dengar. Tentang laut merah. Tentang laut merah, tentang apa Kak? Lautan yang dibelah. Oh, lautan yang dibelah. Allah yang hebat. Allah yang hebat. Nah, semua berarti kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, waktu itu ceritanya tentang Musa menyeberangin laut apa tuh Kak? Laut Merah ya, Laut Teberau. Laut Teberau atau Laut Merah itu juga disebut Laut Kosong ya. Nah, jadi kita mau menyanyi tentang bagaimana cara Musa melewati Laut Kosong ya. Kalau semua ya Kak ya, kita sama-sama nyanyi yuk. Karena kuasa Tuhan yang hebat. Oke. Nah, demikianlah adik-adik ibadah kita pada saat ini. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita mau duduk diam, lipat tangannya. Kita mau menutup ibadah kita dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Silakan Kak Mary. Marilah adik-adik kita bersatu dalam doa. Kita berdoa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.